Waalaikumsalam. Ibu Ewi. Ya. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Saya tutup pintunya ya Ibu. Oh ya. Bagaimana Ibu Ewin? Sehat? Sehat. Ada keluhan Ibu? Ya. Alhamdulillah tidak ya. Ya. Jadi Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Elvina. Di sini saya yang akan bertugas untuk memberikan konseling kepada Ibu. Nah, karena ini Ibu hamil masih muda ya, saya ingin menjelaskan tentang hiperemesis gravidarum. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang hiperemesis gravidarum ini, Bu? Yang mual-mual itu? Ya, mendekati ya, Bu ya, betul. Ada mualnya. Jadi, hiperemesis gravidarum, kalau mual muntah itu normal ya, Bu ya. Mual muntah normal pada ibu hamil ya, sampai usia 4 bulan. Namun, di sini hiperemesis gravidarum ini sendiri ini keadaan yang mual muntahnya berlebihan. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memakai alat slideshow ini untuk sesi konseling kita hari ini ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu bisa lihat di sini. Nah, hiperemesis gravidarum ini sendiri yaitu mual muntah pada ibu hamil yang berat sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau mual muntah biasa itu, kalau mual muntah tidak terlalu sering, itu biasa pada ibu hamil normal ya Bu. Ini keadaan kalau hiperemesis gravidarum, keadaan yang mual muntahnya berlebihan gitu ya, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, apa saja sih yang faktor-faktor yang menyebabkan hiperemesis gravidarum ini? Ya, yang pertama yaitu primigravida. Apa itu primigravida? Yaitu ibu hamil untuk yang pertama kali. Kenapa? Karena pada ibu hamil yang pertama kali penyesuaian tubuh terhadap hormon yang pertama sekali muncul di tubuh ibu. Jadi hormon kehamilan naik, ibu jadi merasa mual muntah yang berlebihan begitu ya, biasanya seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu molahidatidosa. Apa itu molahidatidosa? Ini Ibu bisa lihat di sini. Ini hamil anggur ya Bu ya. Jadi hamilnya tidak menjadi janin, tapi hamil anggur. Di hamil anggur ini biasanya kadar hormonnya sangat tinggi sehingga menyebabkan mual muntah yang berlebihan. Juga termasuk kehamilan ganda. Kehamilan ganda ini kehamilan ganda gitu nggih. Kehamilan ganda itu kembar ya Bu ya. Dalam kehamilan ganda juga hormon HCG dalam kehamilan itu naik tinggi sekali. Jadi menyebabkan mual muntah yang berlebihan ya Bu. Ada juga karena faktor organik, masuknya filikonialis dalam aliran darah sehingga merubah metabolisme tubuh. Sehingga ibu, daya tahannya ibu menurun. Nah, di situ terjadinya mual muntah yang berlebihan juga. Yang keempat, faktor penyebabnya alergi. Alergi ini merupakan respon jaringan ibu terhadap anak. Yang selanjutnya yaitu faktor psikis ibu sendiri. Misalnya ibu depresi, stres, lagi ada banyak masalah, atau ibu rumah tangganya nggak bagus, nggak harmonis, atau bisa jadi karena ibu belum siap dengan kehamilan ini, ibu stres mikirin hamil dan melahirkannya, bisa jadi membuat faktor psikis bisa membuat mual muntahnya menjadi semakin memburuk ya Bu ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan proses terjadinya muntah. Muntah ini yaitu saluran cerna bagian atas itu membuang isinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini ada rangsangan dari luar. Ada kembung atau iritasi pada saluran pencernaan. Misalnya ya, itu ya rangsangannya. Terus ada rangsangan dari melihat atau mencium bau yang tidak enak. Bisa ya Bu ya.
Lalu faktor psikis yang tadi saya katakan sama ibu tadi, ibunya stres dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini akan menstimulus ke pusat muntah, ke detektor muntah ya bu ya, rangsangan dari otak dan saraf vagus namanya, saraf vagus tepi menuju pusat muntah di batang otak. Nah, ini menyebabkan peningkatan air liur, keringat, dan denyut nadi. Selanjutnya, langit-langit mulut menutup jaluran udara, lalu tarikan nafas meningkat, dan otot perutnya berkontraksi. Dan otot-otot kerongkongan dan lambung bagian atas, yang otot perutnya kontraksi, yang bagian atasnya, otot-otot kerongkongan, lambung bagian atas, dia membuka, berelaksasi. Yang ini kontraksi, yang ini buka. Nah, otot perut dipaksa berkontraksi lagi, semakin terjadi dorongan ke atas ini, makanannya terdorongan ke atas karena kontraksi yang kuat di bagian bawah, yang atas membuka, dorong terus, terjadi peningkatan dorongan isi lambung dan akhirnya keluar lewat mulut dan terjadinya muntah ya bu. Sampai di sini mengerti bu? Selanjutnya Bu, saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hiperemesis gravidarum ini ya Bu ya. Pertama, hiperemesis gravidarum ini menyebabkan karbohidrat dan lemak habis terpakai karena kebutuhan energi ya Bu ya. Sehingga pengikatan lemak yang di dalam tubuh itu tidak sempurna, sehingga terjadi penumpukan terjadinya ketosis atau penumpukan asam-asam dalam tubuh gitu ya, asam asetan dalam tubuh. Nah, dalam hiperemesis gravidarum ini kan terjadi kekurangan cairan yang diminum, terus muntah kan keluar cairan yang berlebihan. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan apa Bu? Dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan ini menyebabkan apa Bu? Cairan-cairan yang di dalam tubuh, yang di plasma dalam tubuh berkurang dan menyebabkan gangguan konsentrasi dalam aliran darah, sehingga aliran darah ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat-zat metabolisme dalam tubuh serta racun tertimbun di dalam tubuh. Nah, kekurangan kalium akibat muntah ini sendiri mengakibatkan bertambahnya pengeluaran lewat ginjal. Hal ini menyebabkan meningkatnya frekuensi muntah. Jadi muntahnya lebih sering. Muntah yang lebih sering akan merusak hati dan memperberat keadaan ibu. Apakah sampai di sini ibu mengerti? Ya. Jadi begitu prosesnya ya Bu ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tingkatan hiperemesis gravidarum ini. Tingkatan hiperemesis gravidarum ini sendiri ada 3 Bu. Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kita bisa lanjut ke gejala tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu, oke? Ibu bisa lihat di sini ya Bu ya. Hiperemesis gravidarum tingkat pertama ini gejalanya ibunya bisa muntah terus-menerus, ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badannya menurun, nyeri ulu hati, pada pemeriksaan nadinya meningkat cepat Bu, terus tekanan darahnya turun. Nah, terus pada pemeriksaan kulit kalau ditekan begini itu nggak langsung balik dia Bu, dia agak lama baliknya. Terus dilihat dari lidahnya mengering, terus matanya ikut cekung karena ada efek kurang cairan tadi ya Bu. Kita bisa lanjut selanjutnya ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau dengan tingkat yang kedua ini, hiperemesis gravidarum tingkat 2 ini Bu? Gejalanya kalau tadi ibunya lemas, kalau tingkat kedua ini ibunya tampak lebih lemas lagi dan cenderung apatis atau tidak respect kalau diajak bicara dan lain Ibu ya. Nah, dan pada pemeriksaan kulit itu lebih menurun lagi. Kalau tadi mungkin beberapa detik kembali, ini lebih lama lagi kembali kalau ditekan seperti ini ya Bu ya. Terus lidahnya mengering dan kotor. Pada pemeriksaan nadinya
kecil, susah sekali ngerabanya, dan itu pun cepat gitu, terkadang badan ibu juga ikut naik panas, suhu tubuh menjadi panas, kadang mata sedikit kuning bisa jadi ya. Terus berat badan turun, mata menjadi cekung, tensinya ikut turun, produksi pengeluaran kencingnya berkurang juga, terjadi ibu susah buang air besar atau konstipasi, terus napasnya bau asam gitu. Selanjutnya kita lanjut ke tingkat ketiga ya Bu. Nah, hiperemesis gravidarum tingkat 3 ini gejalanya bagaimana? Gejalanya itu lebih buruk dari tingkat 1 dan tingkat 2. Keadaan umumnya lebih buruk. Muntahnya berhenti, ibu tidak muntah lagi, kesadarannya menurun, bahkan bisa sampai ke koma. Terus pemeriksaan nadinya kecil sekali, cepat ya Bu, badannya panas dan tekanan darahnya turun ya Bu ya. Nah, sering terjadi kuning. Kenapa? Akibat gangguan hati, karena sudah tingkat 3 ya Bu, terjadi gangguan hati. Nah, pada komplikasi yang serius adanya gangguan syaraf ya Bu. Ada gangguan syaraf ini bisa ditandai dengan gangguan penglihatan, gerakan bola matanya tidak terkendali, atau bisa jadi melihat itu ganda, double penglihatannya ya Bu ya. Dan bisa terjadi perubahan mental kepada ibu. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa Bu? Karena kekurangan zat makanan, termasuk vitamin B kompleks ya Bu ya. Sampai sini apakah Ibu mengerti? Oke, kita lanjut ya Bu ya. Kalau tingkat 1 ini biasanya ibunya tidak perlu untuk dirawat di rumah sakit, masih bisa dirawat di rumah dengan pola makan yang bagus, sering ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Kalau tingkat 2 dan 3 ini biasanya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya memang harus ditangani di rumah sakit ya Bu ya. Nah, selanjutnya obat-obatan yang bisa membantu untuk mengurangi hiperemesis gravidarum ini sendiri. Di sini ada suplemen vitamin. Vitaminnya apa aja? Ada vitamin B1 dan B6, itu yang disarankan ya Bu ya. Terus ada obat-obatan antihistamin. Antihistamin itu apa? Obat yang diberikan sesuai gejala gitu ya. Ini efektif untuk menurunkan rangsangan di pusat muntah, ya. Di muntahnya bisa berkurang. Diberikannya dopamin antagonis, itu untuk menghambat pergerakan dari lambung. Nah, jadi mengurangi muntahnya ya Bu. Terus diberikan serotonin antagonis, itu efektif untuk menurunkan keluhan mual dan muntah. Itu macam-macam obat-obatannya ya Bu ya. Itu nanti diberikan oleh tenaga kesehatan ya Bu ya. Nah, sekarang nutrisi ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum ini seperti apa? Nutrisinya tergantung derajat muntahnya Bu. Muntahnya parah adanya, itu menyesuaikan ya. Prinsip dari nutrisi ibu hamil ini yaitu saluran cerna tetap harus digunakan, biarpun ibunya mual, rasa muntah tidak mau makan, tapi prinsipnya ini harus diisi perutnya, tetap harus makan gitu ya. Kalau masih bisa pakai masih bisa lewat mulut, kalau nggak bisa dipasang selang. Iya, kalau pas di rumah sakit kalau sudah terlalu parah nggak bisa masuk, itu nggak bisa masuk lewat mulut, itu biasanya dipasang selang gitu ya. Nah, untuk diet ibu hamil, nutrisi ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum yang masih bisa untuk makan, itu biasanya diberikan dalam porsi kecil, sering, dan kandungannya tinggi karbohidrat. Karbohidrat di sini seperti nasi, roti, sini bisa ibu lihat ya. Terus rendah protein dan rendah lemak supaya
mengurangi rangsangan untuk muntah. Nah, diet ini sendiri kita harus menghindari pemberian tablet besi dan makanan yang berbau yang bisa merangsang untuk muntah ya Bu ya. Selanjutnya untuk perawatan isolasi, saya ingin menjelaskan tentang perawatan isolasi bagi ibu hiperemesis gravidarum ini sendiri. Nah, jika ibu mengalami hiperemesis gravidarum, diharapkan ibu dirawat di ruangan sendiri dalam kamar yang tenang, cerah, dan udara yang cukup baik. Kalau di rumah sakit biasanya sebaiknya hanya dokter dan perawat yang ada di ruangan itu, sedangkan pengunjung yang lain di luar saja gitu, supaya benar-benar terjaga betul ibu hamil ini ya Bu ya. Sampai di sini apakah ibu ada pertanyaan? Ada ya Bu ya. Nah, ada juga di sini bisa kita kasih terapi psikologis. Penting sekali terapi psikologis pada ibu hiperemesis gravidarum ya Bu ya. Yang pertama yaitu ibu benar-benar harus yakin bahwa ibu ini bisa sembuh. Jangan ragu bahwa mual muntah selama kehamilan itu normal dan akan hilang pada usia kehamilan 4 bulan ke atas. Jadi, serta ibu harus menghilangkan rasa takut, kecemasan, takut akan kehamilan ini, takut akan persalinan nanti. Ibu harus hilangkan rasa itu. Selanjutnya, mengurangi pekerjaan bisa mengatasi mual muntah ini, Bu. Mengurangi pekerjaan, ibu jangan terlalu capek ya. Terus hilangkan masalah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan ibu berpikir, ibu stres, itu dihilangkan ya. Supaya mual muntahnya ini juga bisa berkurang. Dan harus selalu ingat, mual muntah itu pada ibu hamil normal, seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Oke. Selanjutnya terapi cairan Bu. Ada terapi psikologis tadi ya Bu ya, ada terapi cairan. Terapi cairan ini prinsipnya cukup elektrolit, cukup cairan, cukup karbohidrat, cukup protein, dan gula dalam cairan, cukup semua gitu nggih. Berapa liter sehari? Seharinya 2 sampai 3 liter sehari. Penambahan kalium dan vitamin seperti vitamin B kompleks dan vitamin C juga diperlukan. Pada ibu yang kekurangan protein berlebihan, biasanya di rumah sakit nanti dikasih lewat infus ya Bu G, kasih asam amino lewat infus. Baik. Terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan. Apakah sampai di sini ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya Bu ya. Mari kita evaluasi lagi ya Bu ya. Tadi hiperemesis gravidarum itu apa Ibu? Mual muntah Ya. yang berlebihan. Iya, terjadi hiperemesis gravidarum ini mual muntah yang berlebihan. Ada berapa tingkat tadi Bu? 3 tingkat ya Bu ya. Dalam keadaan yang parah bisa sampai koma ya Bu ya. Ya. Jadi jika ibu mengalami mual muntah yang berlebihan, ibu bisa datang ke tenaga kesehatan atau melakukan hal-hal yang saya anjurkan tadi, menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan mual muntah yang berlebihan seperti itu ya Ibu ya. Apakah ada pertanyaan lain Ibu? Tidak ada ya Ibu ya. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu. Jika ada keluhan atau seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu bisa langsung kemari ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Misi. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.